Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Pagelaran 1 dalam rangka penyuluhan sosialisasi bersama Ketua Garda Anti Narkoba Indonesia Bapak Wawan Waluya SE. Sebelum memasuki acara, kita memasuki sesi wawancara terlebih dahulu terkait dengan persiapan industrialisasi besar-besaran ke Kabupaten Subang. Kita akan meminta pandangan dari Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Subang, Dr. Andes Kiai Haji Maman S. Jamaluddin. Kira-kira gimana Kiai dengan peran pondok pesantren sebelum Subang masuk ke era industrialisasi internasional, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman S. Jamaluddin, Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Subang, sekaligus juga pimpinan pesantren Pagelaran 1 Cimurmal Tanjung Siau Subang. Berkaitan dengan era masuknya arus industrialisasi di Kabupaten Subang ini, saya mengapresiasi. Ya, artinya sekarang Subang sudah akan dicanangkan pertama sekolah internasional Mancanegara yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Subang. Kemudian juga industri-industri yang lainnya akan masuk di wilayah Kabupaten Subang. Patimban. Di antaranya di daerah Patimban. Tentunya ini juga menjadi skupnya internasional. Oleh karena itu kita sebagai forum Pondok Pesantren Kabupaten Subang ini juga harus mengantisipasi. Apa yang harus disiapkan oleh santri dan pondok pesantren menghadapi arus industrialisasi yang bisa dibilang sangat masif di Kabupaten Subang? Ya, artinya ini kan kita harus mengantisipasi dari arus ini kan, tentunya ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, diantaranya kan kita dengan masuknya itu industri di Kabupaten Subang ini juga kan pondok pesantren dan madrasah itu cukup banyak yang berada di kawasan Pantura. Apa yang harus dipersiapkan lebih serius oleh madrasah dan pesantren yang ada di kawasan Pantura sendiri? Ya, ini kan yang harus disiapkan oleh pesantren dan madrasah-madrasah yang ada di Pantura, terutama itu artinya kita harus membackup filter-filter ya kan, memfilter arus-arus negatif yang akan masuk ke wilayah daerah Pantura. Jadi pesantren harus ada yang terjun, artinya di basis gerakan anti narkoba kan begitu ya. Itu pesantren-santri sekarang sudah mulai di samping memang Garda Anti Narkoba sudah mulai ada gerakan-gerakan masif ke lapangan di antara sekolah-sekolah juga pesantren. Tetapi pesantren sendiri sekarang harus mempersiapkan diri untuk artinya ya mengkanter gerakan itu peredaran narkoba yang mungkin kan masuk karena kita sudah menjadi artinya bandara internasional. Urgensi tentang antisipasi masuknya pengaruh buruk seperti narkoba itu memang sangat diperlukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren dan madrasah. Strategi apa yang harus dilakukan oleh madrasah dan pesantren di daerah? Saya kira untuk mengkantar semua gerakan-gerakan itu terutama informasi ya. Jadi jangan sampai nanti pesantren itu kena informasi yang hoax gitu kan. Jadi pesantren harus cerdas sekarang bersikapi itu, harus pandai bagaimana kita mensikapi informasi harus yang benar kan gitu ya. Jadi intinya di pesantren juga harus ditingkatkan segi IT, informasi harus pandai, harus kita mengkantor barangkali di informasi ya kan, di informasi. Makanya harus ada santri-santri sekarang yang aktif di gerakan-gerakan pengkantoran
informasi. Dikhawatirkan nanti kalau informasi masuk ke pesantren dan informasinya hoak gitu kan, itu juga akan mengganggu stabilitas masyarakat. Kan di Kabupaten Subang ini Kiai belum ada badan narkotika, sementara industrialis sudah masuk. Apa urgensi, kepentingannya seperti apa sehingga badan narkotika kabupaten harus segera berdiri menurut Forum Pondok Pesantren sendiri? Ya, saya kira ini badan artinya narkotika di kabupaten harus segera berdiri. Harus itu mutlak diperlukan, dan ini harus memang kita kerjasama dengan Pemda yang punya artinya kebijakan-kebijakan di bidang ini kan gitu. Ini mutlak diperlukan dan kita mengapresiasi lah. Intinya FPP sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Ya. Nah, sekarang kita akan meminta informasi atau pendapat dari Kang Wawan Waluya SE, Ketua Garda Anti Narkoba Indonesia, terkait dengan peredaran narkoba yang mungkin saja sudah sangat masif di Kabupaten Subang. Ini gimana Kang sebenarnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wawan Waluya, Ketua Umum Lembaga Sosial Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Garda Anti Narkoba Indonesia. Menyikapi peredaran narkotika di Kabupaten Subang ini, memang Kabupaten Subang ini adalah salah satu transit jaringan internasional yang ada di Indonesia. Bahkan pada tahun 2016, Subang pernah menduduki peringkat ke-10 terbesar peredaran narkotika di Indonesia pada umumnya. Nah, pandangan saya perlunya kewaspadaan dari semua stakeholder, baik itu pemerintah, tokoh agama, dan para tokoh-tokoh yang lainnya untuk sama-sama melakukan pencegahan dalam rangka pemberantasan narkotika guna mewujudkan Subang yang bersinar, bersih narkoba. Maka dari itu, kita perlu sama-sama bergerak dari semua elemen bangsa. Karena apa? Subang ini sekarang sedang menghadapi, mungkin ke depan akan menjadi kota megapolitan. Di sisi lain masuknya kawasan-kawasan industri, kemudian juga ada sekarang sedang dibangun pelabuhan internasional Patimban yang sangat berdampak sekali. Karena apa? Masuknya urbanisasi dari luar daerah, bahkan itu dari luar Indonesia, yaitu luar negeri, ini juga menjadi suatu kekhawatiran buat kita, Pak. Kenapa? Karena budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia perlu kita soft juga, perlu kita saring, jangan sampai generasi muda kita terbawa arus oleh budaya asing yang memang negatif. Nah, dalam hal ini kami, Garda Anti Narkoba, akan terus berupaya dan melakukan tindakan-tindakan terutama di bidang pencegahan agar generasi muda kita, terutama yang di luar ataupun di pondok pesantren, supaya memahami apa itu bahaya narkoba dan apa itu narkoba, sehingga mereka sebagai generasi muda penerus bangsa akan siap menghadapi era globalisasi dan industrialisasi. Berdirinya Badan Narkotika Kabupaten Subang sendiri menurut Garda Anti Narkoba Indonesia seperti apa, Kang? Sangat perlu sekali, karena beberapa tahun ke belakang sejak zaman Bupati Ojang saya sudah meminta untuk segera dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Karena apa? Pada waktu itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa Subang akan ada pembangunan pelabuhan internasional Patimban. Jadi sudah ada informasi seperti itu. Nah, maka dari itu kami memohon kepada pihak pemerintah Kabupaten Subang agar segera melakukan dan membentuk tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten dengan memohon kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi agar di Subang segera dibentuk Badan Narkotika Nasional. Karena apa? Kita sangat perlu sekali. Di sisi lain, karena pelabuhan internasional Patimban ini harus ada Badan Narkotika Nasional untuk mengawasi pergerakan-pergerakan industri-industri dan mungkin bahkan mafia-mafia narkotika yang akan masuk nanti ke depannya ke Kabupaten Subang. Jadi menurut kami sangat harus sekali adanya BNNK di Kabupaten Subang. Terima kasih. Demikian dialog kami bersama Ketua Garda Anti Narkoba Kabupaten Subang, Bapak Wawan Waluya SE, dan juga Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Subang, Dr. Andes Kiai Haji Maman S. Jamaluddin. Mudah-mudahan Subang bisa lebih maju lagi. Subang Jawara. Subang bersinar. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.